Assalamualaikum teman-teman sekalian, saya Ahmad Meri akan membagikan sedikit bagaimana cara menginstal PHD Asesmen Nasional di VirtualBox. Asesmen ini akan kita laksanakan nanti di bulan September insya Allah. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan semi online itu menggunakan PHD yang diinstal di Oracle VirtualBox. Langkah pertama yaitu kita harus sudah mempunyai atau sudah menginstal VirtualBox. Yang kedua, kita sudah memiliki PHD. Ini kebetulan sudah saya copy pastekan di data D saya, di data D, karena data D boleh, mau letakkan di data C boleh, di data D boleh. Yang jelas untuk memudahkan sebaiknya teman-teman itu menggunakan atau mengganti nama PHD-nya sebelum kita lakukan instalasi ke VirtualBox-nya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita lupa mana PHD yang fresh, mana PHD yang instalan, mana PHD yang backupan, sehingga ini saya memudahkan, saya ganti namanya menjadi simulasi. Setelah kita memiliki PHD dan kita copy diletakkan di tempat yang kita tuju, langkah yang kedua yaitu kita membuka VirtualBox atau VM. Di dalam VM ini kita klik new, kemudian namanya kita isi sesuai dengan, sebaiknya ini sesuai dengan nama PHD tadi. Misalnya saya buat simulasi. Oke. Kemudian untuk mesin foldernya dibiarkan saja karena ini targetnya. Kemudian tipenya kita menggunakan Windows. Nah, di sini yang terpenting adalah 64 bit. Saran saya itu gunakan Windows 2012 64 bit. Ini kompatibel dengan Windows 10 ya. Windows 10. Kemudian kita next. Nah, di sini memori kita itu minimal adalah 4 MB. Nah, jika teman-teman memiliki banyak memori, ini di laptop saya kemudian ada 16 MB, saya naikkan menjadi 8. Ini tidak masalah, yang penting jangan di bawah 4. Baru kemudian kita next. Nah, di sini pilih use and exiting virtual ya. Kita pilih choose namanya, kemudian add, dan ini adalah target dimana kita meletakkan PHD tadi. Nah, ini saya letakkan di D, saya klik D, kemudian kita pilih open, kemudian choose dan get. Nah, sekarang PHD kita udah terpasang di sini. Langkah yang kedua yaitu melakukan setting. Nah, teman-teman sekalian, ini yang paling penting yang sering lupa, yaitu kita untuk bisa terbuka exam adminnya nanti kalau settingnya tidak benar, ini nggak akan jalan. Nah, untuk general nggak usah kita apa-apain karena di sini ada banyak menu ya. Kemudian sistem ya, itu yang penting. Sistem itu prosesor, karena motherboard tadi sudah kita setting memorinya di, ini saya tadi di 7876 atau 7 MB. Nah, 7 GB ya maksudnya. Nah, prosesornya ini minimal 4 itu saran ya, sarannya minimal 4. Jadi kalau kita punya 4 CPU berarti kita pakai 2. Tapi kalau kita punya 8 core atau 8 CPU kita pakai 4. Kemudian setelah kita setting RAM, prosesor, selanjutnya yaitu network. Nah, network di sini ini yang kita gunakan adalah brick adapter.
Nah, untuk memastikan bahwasanya brick adapter kita adalah yang terhubung ke klien. Mana yang terhubung ke klien? Nah, kalau misalnya yang terhubung ke klien adalah Intel Arni ini, berarti kita harus ganti nanti IP-nya. Nah, ini karena saya adalah killer gigabit internet, maka ini yang saya ganti IP-nya. Kebetulan teman-teman, saya tidak menggunakan laptop klien, jadi saya menggunakan host only. Tapi teman-teman sekalian jangan melihat ini ya. Yang jelas ini adalah target kita untuk ke kliennya. Apa nama kliennya? Nah, pastikan dulu dengan cara yaitu yang pertama klik kanan pada gambar sinyal, kemudian open network internet setting. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada banyak menu, kita pilih yang adapter setting. Nah, untuk yang ke klien ini biasanya kalau kita colokan RJ45 ini, kalau laptop saya hidup ini, tapi karena kebetulan saya tidak pakai klien, karena saya ini hanya sekedar untuk menunjukkan caranya, maka ini saya tidak hidup. Tapi yang terpenting adalah mengganti IP-nya, mana yang ke klien. Kalau ini yang ke klien, maka ini yang kita ganti. Kebetulan saya menggunakan ini yang ke klien, jadi saya ganti dengan cara klik kanan pada adapter, kemudian properties, dan klik internet protocol version yang 4 ya. Pilih properties. Nah, ini kita bisa ganti-ganti. Jika posisi seperti ini, kita gunakan use default following IP address. Oke. Nah, ini defaultnya adalah 192.168, kemudian 0 segmennya wajib ya. Nah, untuk yang di ujung ini adalah IP-nya terserah, tapi jangan gunakan 200, boleh 1 sampai berapapun ya, sampai 199. Sebenarnya dia bisa sampai 250, cuma default kita adalah 199. Karena saya 199 sudah saya gunakan untuk yang lain, saya boleh isi dengan 197. Nah, nanti kliennya juga diatur IP-nya, tapi jangan ada yang sama. Nah, untuk save mesh-nya kita klik saja, nanti akan muncul sendiri angka-angkanya, kemudian kita oke kan. Kalau sudah, berarti IP-nya sudah kita setting. Selanjutnya kita keluar. Yang kedua adalah Windows Firewall. Nah, ini harus kita, jika hidup, maka ini akan memblokir Exam adminnya. Maka kita off kan. Oke, kemudian kita private networknya juga kita off kan. Kemudian public networknya juga kita off kan. Setelah selesai, nah teman-teman bisa keluar, silakan kembali. Nah, berarti tadi sudah kita pilih, di sini adalah yang ke host. Kalau saya host ya, seharusnya brick adapter. Ini karena saya tidak ada, kebetulan saya tidak ada kabel yang terhubung ke laptop lain, maka saya pakai ini untuk hanya coba-coba. Tapi nanti waktu pelaksanaan jangan pakai host ya, pakainya brick adapter. Oke. Nah, adapter 2 kita pilihnya net saja, net, jadi yang lain nggak bisa sih. Oke, kalau sudah oke, berarti ini sudah settingannya sudah benar, yaitu kita menggunakan settingan pemasangan PHD untuk simulasi. Ini simulasi namanya, tapi nanti ini terserah ya namanya ya. Kalau sudah seperti ini, silakan keluar saja. Nah, baru teman-teman bisa buka Examru admin ya.
Example admin kebetulan saya taruh di download. Ini sebaiknya ditaruh, jangan di download lah. Taruh di mana? Nah, example adminnya itu versi 27.11.19. Pastikan teman-teman bahwasanya jumlah filenya itu adalah, kita lihat ya, ini jumlah filenya 14 ya. Kalau dia kurang dari 14 artinya ini ada yang diambil oleh virus atau dihapus oleh security Windows-nya. Supaya ini example ini tidak dianggap virus, teman-teman bisa mengaktifkan exclusion-nya. Gimana mengaktifkan exclusion-nya? Teman-teman bisa seperti cara saya tadi, yaitu klik kanan network setting IP developer atau pilih start, kemudian setting, kemudian di sini ada privasi ya. Maaf. Di sini kita mencari security. Ini update security. Nah, jadi teman-teman sekalian, Windows security ya, Windows security. Nah di sini di Windows security ini teman-teman bisa lihat pada virus and threat protection. Di sini tarik terus ke bawah sampai ke setting ini, virus threat-nya ya. Nah terus pada menu exclusion, jadi pilih add, kemudian karena sudah saya buat ya, kita tinggal klik add saja, kita pilih folder sehingga jadi apapun yang folder kita masukkan di situ tidak dianggap virus. Nah ini berbahaya jika nanti, hati-hati tapi ketika kita membuat folder jangan nanti semua file kalau letakkan di sana, ini berakibat nanti file yang masuk dalam folder ini semuanya tidak dianggap virus. Nah jadi kita pilih foldernya, ini karena tadi sudah saya klik ya, tinggal klik select. Nah, jadi itu untuk membuat exclusion. Nanti jika masih terbaca ini, kemudian ekstrak ulang ke folder yang kita sudah buat exclusion tadi. Oke, kalau sudah, kita langsung jalankan example adminnya. Nah ini ya, kita biarkan. Ini jadi batas di sini berarti posisi instalasi kita ini sudah berhasil. Berarti kita tinggal setting untuk mengatur virtual box mana yang kita tuju. Nah teman-teman bisa, yang pertama adalah set virtualnya. Nah tadi kita ingat yang kita buat adalah simulasi. Jadi ini supaya apa? Supaya kita tidak lupa nanti apakah benar simulasi. Silakan diklik, karena saya buatnya simulasi ya, diklik nanti ada pilihan ini berarti dalam VM kita. Jadi saya pilih simulasi, kemudian saya set. Nah teman-teman sekalian, jika sudah kita set, ini kita bisa melakukan start virtual mesinnya. Nah, jadi ini memastikan bahwasanya ini benar. Nah sebelum itu teman-teman, ada yang mungkin saya lupa, jam itu harus diatur pada VM-nya sehingga jam yang ada di komputer dengan yang VM sama. Nah ini yang terlupa tadi. Oke, kita keluar dulu. Bagaimana keluar daripada VM ini? Yaitu dengan cara menekan tombol keyboard Ctrl CB secara bersamaan ya, Ctrl CB. Oke, kalau tidak mau itu bisa kita silang exit ya,
itu untuk mematikan, karena tadi sudah jalan ya. Karena sudah jalan, maka Ctrl CB itu hanya untuk mematikan tampilan layar saja, tapi untuk itu exit ya. Oke, kita ulang lagi, yaitu pada virtual box-nya, tapi pastikan ini power off ya, power off, setting pada networknya, advance ini ya, pada sistem ya, pada sistem hardware clock in UTC time. Nah, ini yang kita klik tadi saya lupa. Oke, kalau sudah kita keluar lagi, kita ulang masuk di VM. Baik teman-teman, kita masuk lagi ke Exambro admin. Nah, kita double klik saja, kita yes-kan. Nah, di sini teman-teman, ini sudah setting ya, jamnya PM dengan laptop kita sama. Nah, maka setelah kita tadi mengganti atau menunjuk virtual machine, nah di sini ada beberapa keterangan. Home ini untuk PM panel, ini untuk kita bagi dua layar nanti, yang ini untuk CBT SIM-nya. Nah, ini untuk jika tidak mau masuk pada Chrome, ya silakan set Chrome patch-nya. Biasanya sih otomatis, tapi boleh kalau mau kita settingnya di sini, nanti cari dulu pada program file Chrome-nya ya. Nah, misalnya kita mau pakai Chrome, berarti kita lihat pada mana ya, Chrome-nya ya, Chrome. Oke ya, maaf, di Chrome 86 kali ya, Google ini Google Chrome ya, application. Nah, ini dia, jadi kita setting pada Chrome ini, jadi itu untuk patch Chrome-nya. Nah, yang di bawah ini menunjukkan adalah data komputer server kita. VPN-nya kita pakai 4 core dengan memori 7 GB. Ini posisinya off CBT-nya. Nah, bagaimana untuk memulainya? Di sini ada start virtual machine. Tapi teman-teman pastikan bersabar ya. Jadi ketika kita klik dia akan sedikit lama. Oke, sekarang kita klik start untuk memulainya. Ini akan secara otomatis startnya akan hilang. Nah, ini tadi passwordnya terisi sendiri otomatis ya. Tidak terisi otomatis berarti Exambro-nya salah ya, Exambro adminnya salah. Kita tunggu saja sampai dia CBT SIM-nya menyala. Dan menunggu teman-teman sekalian, saya ulangi lagi, pastikan bahwa internet kita terhubung ini. Internet kita terhubung. Nah, di sini ada starter run, kemudian checking. Dia akan masuk pada Chrome, tapi dia akan memilih pada mode. Nah, jika posisi sudah seperti ini, maka ini sudah siap kita melakukan untuk masuk pada CBT SIM. Nanti ketika sudah ada ID server, teman-teman silakan untuk melakukan sinkronisasi. Nah, proses-prosesnya itu sama ya, sama dengan pada waktu UNBK dahulu. Oke, karena saat ini kita hanya belajar untuk bagaimana menginstalasinya dulu. Nanti kita akan masuk ke dalam, tapi mungkin tidak dalam video ya, karena ID server ini tidak sembarangan. Ini harus, jika belum masanya kita tidak bisa login.
Nah, untuk serial number ini ID servernya ID server madrasah ya, ada server sekolah ya. Nah, saya biasa di madrasah ini. ID server sekolah yang ada di web ANBK. Nanti ID servernya masukkan ke sini, passwordnya submit, nanti akan masuk kepada Singa. Oke. Nah, untuk keluar dari sini, untuk keluar dari Chrome, silakan klik X saja. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini. Ini yang dua, yang di sini. Kemudian ini pembagi dua, satu dua yang di atas ini. Dan ini show panelnya. Nah, bagaimana untuk mengeluarkan atau mematikan mesin? Karena jika kita matikan sembarangan, VHD kita rusak. Ini berbahaya jika kita sudah sinkron, tiba-tiba kita langsung akan saja, sementara padahal ini dilarang karena merusak VHD. Karena VHD itu sebenarnya adalah Windows yang kita install dalam virtual mesin. Baik, jadi cara mematikannya di sini ada tombol ACPI shutdown virtual mesin. Jadi kita klik saja dan kita tunggu prosesnya ini lumayan lama ya, ya, tapi nggak sampai habis kopi satu gelas lah, mungkin setengah batang rokok ya, tergantung dari komputer servernya masing-masing. Jadi silakan teman-teman nanti kalau posisi RGB shutdown jangan terburu-buru ini, karena biasanya memang lama dia mematikan Windows yang dihidupkan. Kalau kita bilang ya shutdown ya, kita matikan Windows yang lagi dijalankan. Jadi ini sebenarnya prosesnya seperti Windows di dalam Windows yang dibuat oleh teman-teman kita dari Kusmanjar. Nah, teman-teman, saya bilang tadi ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, jadi jangan ditinggal dan jangan dimatikan servernya, biarkan sampai ini benar-benar benar-benar sudah mati secara otomatis ya, mati sendiri, sudah hilang, nanti akan hilang sendiri sudah kanan. Jadi yang tombol kiri yang kanan ini nanti akan hilang secara otomatis. Jadi untuk perpindahan tadi ini untuk VM-nya, untuk kita membagi dua layar. Nah, ini sudah posisi VM-nya mati ya, VM-nya mati, tetapi ini masih hidup, mesinnya masih hidup, tapi VM-nya udah mati. Nah, kalau sudah seperti ini boleh nanti kita langsung exit ya. Jadi mudah-mudahan ini membantu kita untuk menginstalasi. Jadi bukti jam mati di sini ada power off. Nah, silakan setelah sampai di sini kita langsung klik exit. Dan ini juga exit ini mematikan atau shutdown-nya ini juga tidak sebentar ya, tidak seperti laptop mati. Nah, ini kalau sudah hilang semua tampilannya berarti teman-teman sudah keluar dari sana, dan itu tadi sudah dinyatakan berhasil. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.